Kang Firman. Iya. Nah, ini nih. Pak Ded. Bahasanya seperti superhero. Superhero, yes. Mind power. Mind power, betul. Kekuatan pikiran nih. Yes. Disponsori by Abuca, segar dan menyehatkan. Langsung saja, mind power itu apa? Ya, mind power itu kekuatan pikiran. Jadi pikiran manusia itu selain terbagi dua, ya, pikiran sadar dan bawah sadar, juga secara anatomi otak itu ada 3 belahan otak. Jadi kalau misalkan dua hal ini bisa dioptimalkan, wah, jadilah kita sebagai manusia yang mempunyai energi dan juga optimalisasi dalam menggapai apa yang dicita-citakan, gitu Pak Den. Oke. Ya. Itu ada 3 belahan otak ya. Bisa betul. dijelaskan apa aja sih? Ya, kalau dari segi anatominya, kalau teman-teman nanti lihat di Google, terus kemudian cek otak, itu pasti akan ada bentuknya itu seperti apa tuh? Jadi ada yang besar, kemudian di bawahnya ada yang sedang, kemudian di paling bawah itu ada yang kecil. Nah, yang paling besar yang terlihat kalau kita klik gambar otak itu, Pak Den, itu disebut neokortek. Neokortek. Nah, kalau di kepala itu kan ada di sini ya. Nah, ini neokortek nih. Yang belahan ini nih, ini paling atas ya. Paling atas. Dia ditahan oleh tengkorak yang sangat keras. Ya, kuat untuk ya. Pelindungnya sangat kuat. Allah nyiapin di sini ya, pelindung ya. Pelindungnya sangat kuat. Nah, itu neokortek itu ada belahan kanan sama kiri yang kita kenal dengan otak kanan sama otak kiri. Beda fungsinya itu Pak Ded. Kanan itu biasanya ke arah kreativitas, seni, apa istilahnya tuh, berpikir out of the box. Itu belahan otak kanan. Kalau otak kiri dia fungsinya untuk berpikir sistematis, hitung-hitungan. Itu bagiannya otak kiri. Itu neokortek. Nah, di bawahnya ternyata ada yang disebut dengan otak mamalia. Ini kayak nama orang ya, mamalia. Mamalia itu kan kayak sejenis ini ya, makhluk yang menyusui kan, mamalia. Makhluk menyusui, betul. Kalau di dalam ilmu biologi kan ada makhluk mamalia ya. Nah, kalau di otak itu dia pengatur emosi. Kalau tadi neokortek itu ada mengatur atau berfungsi dalam berpikir gitu ya. Berpikir kreatif, berpikir logis, berpikir sistematis, ya, makanya ada belahan otak kanan, otak kiri. Nah, kalau mamalia itu dia pengatur emosi, pengendali emosi, emosi baik, emosi buruk, emosi bahagia, sedih, gembira, kemudian khawatir dan lain sebagainya. Nah, yang ketiga di paling bawah ini namanya otak reptil. Kayak makhluk hidup juga tuh, otak reptil. Kayak binatang melata, seperti ular misalnya. Iya, jadi otak reptil ini persis banget dengan respon-respon yang dikeluarkan oleh fungsi otak reptilnya, yaitu sangat instinktif. Instinktif itu reaktif sekali terhadap situasi-situasi di luar manusia. Makanya instinktif. Instinktifnya hanya 2, yaitu insting untuk melawan dan insting untuk melarikan diri. Nah, gitu. Fear and greedy biasanya. Greedy itu kan rakus ya, fear itu takut. Takut, ya. Yes, jadi ketika kita mengoptimalisasi kekuatan otak ini, itu bisa kita kendalikan bahwasanya ketika kita berpikir, memecahkan permasalahan, ada hambatan dalam, kalau para siswa berarti hambatan belajar. Kalau yang sudah bekerja berarti hambatan ketika dia menemukan tantangan bekerja. Kalau para pebisnis berarti dia menghadapi beberapa situasi yang tidak menguntungkan. Mana nih? Nah, itu semuanya 3 belahan ini harus dioptimalisasi. Pertanyaannya gimana caranya optimalisasinya itu? Nah, itu dia. Di mind power ini kita akan dapatkan. Neokortek ini, Pak Den, dia akan berfungsi pada saat otak mamalianya ini aman dari emosi negatif. Jadi kalau misalkan lagi cemas, lagi sedih, lagi suasana tidak mengenakan, itu akan merangsang neokortek tidak bisa berpikir dengan kreatif, tidak bisa berpikir dengan logis, tidak bisa berpikir dengan jernih.
Makanya kalau teman-teman di channel ini pernah merasakan lagi dalam keadaan khawatir, cemas, Iya. itu biasanya nggak bisa berpikir solutif. Iya. Kenapa? Karena si mamalia Hmm. pengatur emosinya lagi nggak bisa ngedukung Iya, kinerja unstable lah, neokortex. nggak stabil Nggak ya. stabil, nggak stabil. Jadi logikanya lagi hilang ya. Hilang. Karena emosi yang Hilang dikedepankan. Dan contoh real ketika logika tidak jernih itu, kalau kita dalam keadaan panik, dalam keadaan marah, itu kan tidak bisa berpikir jernih banget. Misalkan Iya. ada apa ya? Misalkan kita lagi panik, tiba-tiba ada suara duar. Atau- Akhirnya apapun yang ada di dekat kita kan langsung dibawa atau langsung meninggalkan atau langsung kabur atau langsung melawan kan gitu. Bahkan contoh ringan misalkan kita kehilangan HP, entah lupa atau apa gitu. Itu panik Nah, tuh, panik. Iya, itu panik. Dan dia langsung nggak bisa berpikir tuh. jernih. Iya. Kalut lah ya. Gak taunya ternyata ada di pinggirnya gitu. Iya, Setelah iya. sadar, setelah Setelah sadar, kepanikannya reda, oh itu ternyata di situ. Iya, benar. Nah, kurang lebih seperti itu kali Kurang ya. lebih seperti itu. Atau yang real lagi ketika kita dalam keadaan marah, Marah. marah, jengkel gitu ya. Iya. Ketika ke anak, ke teman, ke saudara, ke Iya. rekan kerja, kalau kita dalam keadaan marah, seolah-olah kita itu yang nggak bisa berpikir jernih. Apapun itu nanti dihabisi aja, biasa jadi. Oke. Dilemparkan, dipukul. Padahal kalau berpikir jernih, Iya. kan nggak boleh melanggar etika, Iya, melanggar iya. norma, memukul orang. Ya kayak melempar HP misalkan Melempar ya. HP. Padahal kan itu kalau lagi sadar ya Iya, sayang kan gitu. sayang jutaan kan. Iya, iya. Tapi lagi marah, Lempar. nah, aja. lempar. Nah, berarti kan Nggak si berpikir jernih. si otak yang neokorteknya tuh lagi kalah sama otak mamalia itu. Betul, Terkuasai. terkuasai. Bahkan di bukunya Daniel Goleman, Emotional Intelligence, Iya, Pak Ded, kecerdasan emosi. kecerdasan emosi. Saya udah itu baca tuh full tuh. ada ya. Udah baca Itu juga. ada istilah pembajakan emosi. Jadi hijack pembajakan otak, hijack. Jadi emotional hijack. jadi bisa dibajak tuh si neokortek. Kalau kita si emosinya gitu. Iya, iya, iya. Nah, makanya kalau lagi emosi, rumusnya satu, Gimana harus tuh? relax. Relax dulu ya. Relax, tenang. Apapun masalahnya, relax aja dulu. Relax aja dulu. Nanti akan mengoptimalisasi pikiran jernih di neokortek. Gitu. Paham, Nah, ditambah lagi kalau si otak reptilnya ini juga merespon. Nah, ini nih. Kalau si otak reptil Lebih merespon, dangkal lagi kan? lebih dangkal. Dia Paling mah bawah. tidak berpikir lagi emosi ini perasaan benar atau salah aku melakukan ini, tapi kalau si otak reptil yang merespon, Iya. dia akan langsung membypass instingtif. Oke. Aku mending lari, Hmm. aku mending lawan daripada menyelesaikan permasalahan. Nah, ini hati-hati. Iya, Jadi iya. kalau manusia sudah Bisa nggak sih. bisa berpikir jernih, bisa ngebedain sekarang. gitu. Jadi si instingtif ini dia akan membypass emosi dan neokortek. Ya sudah, antipati nanti akhirnya. Ya Itu sudah, itu aku sangat lawan. ini sangat refleks sekali itu. Ya, Oh iya, yang reptil refleks. tuh refleks gitu. Refleks banget. Ya udah, aku mendingan tinggalkan kamu sejauh-jauhnya. Aku mendingan tidak masuk kerja daripada itu kan sudah instingtif. Nah, ini bahaya. Nah, ini yang perlu kita ketahui pada di channel ini nih. Iya. Jadi gimana kita mengoptimalisasinya? Neokortek itu akan optimal ketika emosi kita lagi stabil. Si keadaan situasi yang tidak aman itu harus diamankan, karena situasi tidak aman ini akan menstimulan otak reptil. Jadi pada saat kita bekerja, pada saat kita belajar, itu situasi-situasi di sekitar cari tempat yang aman, yang nyaman. Nah, makanya ini emosi yang lagi stabil. Healing dulu, healing. Iya, iya, iya. Kalau udah lagi stres-stres jangan lanjutin kerja, mending healing dulu, jeda dulu. Paham. Nanti neokortek akan penuh dengan solutif, penuh dengan kreativitas, penuh dengan
penyerapan informasi. Kalau belajar berarti informasi pelajarannya lebih banyak. Kalau kita bekerja lebih optimal bekerja. Kalau kita sebagai bisnismen kita bisa memplanningkan target-target bisnis yang lebih baik. Oke. Dan jangan sampai emosional. Gitu Pak Den. Oh, Jadi iya. optimal nanti. Pantesan kan ya suka ada tahapan mengkondusifkan kelas sebelum pembelajaran tuh ya itu mungkin. Yes. Ya. Agar neokortek bekerja optimal. Oh, iya. Agar Makanya nanti kan ya senang yang dulu, otak ya. reptilnya nggak dapat stimulus. Yes, Ya. yes. Yang emosionalnya juga bisa terhandle. Yes. Korteknya itu yang siap menerima. Nah, keren. Makanya bagi teman-teman yang di pembelajaran, Iya. ini optimalisasi melalui Iya. ilmu channel ini mudah-mudahan bermanfaat nih. Ya, amin. Oke. Closing nih, Kang Hilman nih. Yes. Tadi dibahas masalah sadar dan bawah sadar nih. Oke. Nih, bahasan terakhir nih gimana nih? Ya, jadi tadi kan optimalisasi secara 3 belahan fungsi otak ya. Kalau dari gambar dan juga anatominya neokortek, mamalia dan juga reptil. Nah, dalam segi mind power gitu, dari segi pikiran ternyata ada lagi istilah pikiran sadar dan pikiran bawah sadar. Kalau pikiran sadar ini yang sedang kita lakukan nih, dengar podcast, bekerja, belajar, itu di ranah pikiran sadar. Dengan sadar kita mengerjakannya. Sadar mengerjakannya. Nah, kalau di pikiran sadar ini kita juga optimal, maka kita bisa berpikir secara sistematis dan juga kreatif tadi. Nah, kalau misalkan kita mau mengoptimalkan pikiran bawah sadar, maka sesungguhnya juga mempunyai kekuatan. Karena di pikiran bawah sadar ini adalah kalau digambarin itu seperti gunung es, Pak Den. Jadi pikiran bawah sadar itu lebih besar kekuatannya bila dioptimalisasi. Oh, jadi yang muncul di permukaan air itu pikiran sadar. Pikiran sadar. Yang bawah sadar justru yang lebih besar. Karena di pikiran bawah sadar ini ada tersimpan banyak memori dari mulai kita lahir hingga sekarang itu berada di pikiran bawah sadar. Atau ada istilahnya menyebutnya alam bawah sadar. Bawah sadar ya. Padahal kalau secara terminologi pikiran itu pikiran bawah sadar. Kalau alam bawah sadar kayaknya alam apa gitu ya. Kalau dari segi keilmiahan pikiran. Namanya unconscious sama conscious. Conscious mind sama unconscious mind. Nah, kalau diterjemahkan pikiran bawah sadar, pikiran sadar. Jadi ada. Nah, persisnya seperti ini kalau kita mau optimalisasi unconscious ini, pikiran bawah sadar ini. Mungkin teman-teman pernah memimpikan sesuatu, menargetkan sesuatu. Tahun ini tuh mau keberhasilan apa? Apa yang ingin dicapai? Apa yang ingin dicapai, dicita-citakan. Nah, cita-cita, dream itu adanya sesungguhnya di pikiran bawah sadar, Pak Den. Bawah sadar ya. Ya. Bahkan ketika kita bermimpi itu sebetulnya pikiran bawah sadar yang masuk ke pikiran sadar pada saat mimpi. Makanya kita bisa merasakan kalau mimpinya baik, mimpinya enak tuh kita seolah-olah merasakan kesenangan pada saat mimpi itu. Unik sekali berarti mimpi ya. Oh iya, jadi di pikiran bawah sadar ini kalau mau dioptimalisasi nanti tinggal kita latihan saja untuk memplanningkan sesuatu, memprogram suatu kegiatan atau kesuksesan di masa yang depan. Itu salah satu mengoptimalkan kekuatan pikiran bawah sadar. Ya, ini gimana mengoptimalkan? Apa self talk, ngomong ke diri sendiri nih mau ini atau gimana sih? Ya, salah satunya kalau kita berikan implementasi di pikiran bawah sadar ini agar menjadi kekuatan, salah satunya adalah pertama programkan di bawah sadar kita, atau programkan dalam bentuk pertama tadi, katakan pada diri kita ini mau apa nih hari ini. Kemudian tuliskan, yang paling mudah itu tuliskan. Kita punya target apa? The real nulis, cita-citamu hari ini apa? Targetnya mau apa? Ini mau apa? Kemudian bayangkan bahwasanya target-target itu sudah berhasil didapetin. Kemudian rasakan
ketika kamu berhasil misalkan jadi juara, jadi miliarder, punya laptop, punya handphone yang diimpikan, itu rasakan. Nah, ketika kita merasakan the real targetnya sudah berhasil, sesungguhnya itu kita sedang memprogram pikiran bawah gitu. sadar. Ini mohon maaf, ini berarti posisi kita harus sendiri dong, lagi di tempat tersendiri, sepi misalkan. Kalau di tempat ramai kayaknya kurang atau gimana nih? Kalau Misalkan berada di di tempat kamar rame, misalkan. ya kalau di tempat rame harus ada pendamping kayak gini, konseling ya, kayak ada coachingnya gitu. Dalam hal ini bisa konselor atau coachnya gitu, Coachnya. biar terarah. Ya, Kalau sendiri juga sangat baik. Ya Dan misalkan bahkan- di rumah ya kita habis sholat malam sholat, misalkan ya yes. kita coba nulis gitu, bisa nggak? Bisa seperti itu, benar. Dan kalau di teman-teman yang muslim itu kan, kita di sepertiga malam itu kan enak banget tuh Iya. membuat satu buah proposal keberhasilan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, pada saat kita mengajukan target-target ke Allah Subhanahu wa taala, itulah sebetulnya kita sedang memprogram kekuatan pikiran bawah sadar, Pak Den. Nah, setelah kita memprogram, apakah memang si tubuh ini ya, si secara fisik ini akan melakukan yang diprogramkan atau bagaimana? Kalau misalkan penuh dengan keyakinan, beberapa kasus gitu ya, beberapa kasus dalam hal coaching mind power itu biasanya apa istilahnya itu kayak otomatis tuh, Pak Den. Jadi otomatis karena ingat ke keberhasilan, bisa dirasakan gimana saya sudah mencapai keberhasilan, biasanya itu akan terjadi Menuju goal, menuju target. Iya, betul. Seperti analogi ngontek ojol. Gimana? Itu ilustrasi yang paling mudah. Jadi otak kita itu kalau sudah menentukan tujuan, itu persis ketika kita mengklik tujuan, ketika kita memesan ojol itu. Karena si Pak Ojol akan mengetahui targetnya, kemudian kita mengklik juga, si Pak Ojol, Pak driver ojol ini sudah tahu bahwa tuan saya ini yang naik kendaraan saya akan menuju ke target X ini. Iya. Pikiran manusia itu, teman-teman, persis seperti itu. Jadi kalau misalkan orang sudah mengetahui, kitanya sudah mentargetkan, itu persis seperti apa tadi teh, Pak driver ojol itu. Iya. Nah, memang nanti hambatan-hambatannya juga akan ada. Cuma kemungkinan hambatan di episode yang lain. Oke. Ada hambatannya yang harus dihindari. Ada pertanyaan barangkali nih. Oh iya. Silakan. Apa bedanya atau hubungannya dengan mensugestikan diri sendiri? Oke. Ya, pertanyaan bagaimana Pertanyaan caranya bagaimana nih? menghubungkan dengan sugesti diri? Yes. Jadi sugesti dengan aktivasi mind power ini, dia saling berdampingan. Justru mind power ini akan keluar itu distimulan oleh sugesti. Dan dia sugesti inilah yang nanti akan menjadi GPS-nya. Kalau kita sandingkan ya, misalkan aku nggak bisa nih, tapi aku sudah menargetkan nih, saya harus bisa, saya harus kuat. Jadi ketika kalau di GPS itu kan kita kadang suka ada arah yang ini ya, arah yang apa namanya tuh, yang tidak sesuai track. Nah, sugesti inilah yang mengembalikan kembali ke track. Gitu. Kita misalkan aku hari ini ingin berpenghasilan 1 juta nih. Misalkan. Tapi setelahnya di perjalanan kok susah ya? Kok aku nggak dapat ya target yang 1 juta? Nah, sugesti positif ini mengembalikan track. Oh iya, saya harus kuat. Saya harus bisa nih. Saya harus berproses. Saya insya Allah bisa. Nah, gitu. Jadi harus ada sugesti positif dalam mencapai apa yang tadi disampaikan melalui GPS mind power tadi. Kalau teman-teman di pelajar nih, aku ingin jadi ranking 1. Saya sudah katakan di pikiran bawah sadar bahwa saya targetnya ranking 1 di semester sekarang. Tiba-tiba dalam perjalanannya nilai masih jelek. Terus kemudian ada kata-kata, waduh, aku kayaknya susah nih ranking 1.
Nah, si sugesti positif ini mengembalikan track lagi. Oh, iya, Treng. Jadi Bagus juga berarti. lanjut lagi ke track sesuai dengan Oke. yang diimpikan. Ya, itu mungkin ya. Sugesti. Sugesti positif itu akan mengembalikan tracknya. Oke Kang Firman, terima kasih. Tapi sebelumnya closing dari saya nih. Apakah emosional itu ada hubungannya nggak dengan gender? Wah, ini menarik nih. Ya, saya Stop. akan Tunggu dulu. Kita channel berikutnya. jawabnya nanti di episode yang akan datang ya. Oke. Biar pada penasaran nih. Yes. Oke. Ya. Oke, terima kasih Kang Firman. Thank you, thank you, thank you, thank you.